Saya beritahu, kalau kami pernah ditolong sama Tuhan, Tuhan yang sama juga bisa menolong saudara. Kalau kami pernah diberkati sama Tuhan, maka Tuhan yang sama juga bisa memberkati Anda. Kuncinya adalah Anda jangan datang ke alamat yang salah. Anda datang ke alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, beautiful Savior. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya ingat sekali waktu saya masih menjadi pembicara keliling, belum punya gereja, sebelum pandemik. Kalau saya khotbah diundang di salah satu gereja, saya minta izin sama gembala, sama gereja yang undang. Terima kasih kalau saya boleh diundang. Bolehkah saya minta izin untuk membawa merchandise Tangan Pengharapan? Karena merchandise ini 100% semua keuntungannya untuk menolong anak-anak pedalaman. Bahkan di yayasan pun kami tidak ambil gaji, kami volunteer. Karena ada ribuan anak-anak yang kami harus tolong. Dan kami gak mungkin sebagai hamba Tuhan ngemis-kemis. Saya beritahu, orang juga jenuh tiap bulan memberi. Saya mengerti setiap orang punya kebutuhan. Saya mengerti itu sebab kita putar otak dengan bikin merchandise. Supaya apa? Merchandise ini paling tidak mensupport anak-anak, orang bisa pakai, menikmatinya nyaman, bangga juga menolong bangsa sendiri. Selalu saya minta izin dan pamit. Artinya kepada gereja-gereja, terbukalah pintu. Waktu kami pelayanan, penjualan bagus, habis merchandise. Lalu kemudian tahun berikutnya saya diundang. Saya berkata, bolehkah saya bawa merchandise lagi? Dia izinkan, saya bawa merchandise habis. Tapi ternyata setiap kali saya datang ke gereja tersebut, persembahannya berkurang. Persembahan gereja berkurang. Karena jemaat, daripada memberi persembahan, rupanya membeli merchandise untuk nolong sesama. Nah inilah Bapak Ibu, jadi akhirnya saya jadi korban saudara. Sejak itu, saya di blacklist. Tidak lagi boleh jadi pembicara di gereja-gereja besar. Ada 10 gereja yang akhirnya batalkan saya. Dan kemudian cancel untuk saya bisa melayani lagi di gereja-gereja. Saya bilang, Tuhan, saya sekarang saya datang dalam keadaan lemah. Tuhan, saya gak ada masalah gak diundang di gereja manapun. Masalah saya punya tanggung jawab untuk memberi makan 5.000 anak-anak, Tuhan. Saya ditolak di mana-mana. Tuhan, saya dalam keadaan lemah. Kemudian masuklah pandemik, tambah stres sudah. Udah pertama kehilangan income, jadi jobless, karena gak bisa lagi berbicara di gereja-gereja. Yang kedua, gak bisa jual merchandise. Ini saya tambah stres. Buat istri saya dan anak-anak saya pikir gak ada masalah lah. Mereka gak bisa makan. Saya bisa jual mobil lah, saya jual rumah, atau saya pulang ke Australia. Gak ada masalah. Teman saya pikirkan ada 5.000 anak-anak ini. Saya dalam keadaan lemah, saya datang sama Tuhan. Tuhan, gimana ya? Aku ditolak di mana-mana sekarang. Gak bisa jual, ditambah lagi pandemik. Akhirnya Tuhan buka jalan, saudaraku. Ketika saya lemah dan berdoa, Tuhan buka jalan. Start gereja online. Maret 2020 kami mulai gereja online. Kemudian kita di gereja online informasikan tentang merchandise. Nomor rekening pun di online Henny Kristianus, rekening yayasan. Tidak pernah ambil gaji dan tidak pernah digaji. Tapi kemudian berjalan demi waktu, merchandise akhirnya terjual dengan baik. Dan akhirnya bisa mensupport anak-anak. Lalu kemudian donasi mulai masuk, mensupport anak-anak. Saya lega. Lalu kemudian yang saya terharu sama Tuhan. Dalam keadaan dana kami sudah rekening sisa 0. Besok mau bayar uang sekolah bagaimana. Besok mau makan bagaimana. Tiba-tiba ada orang yang cuman ketemu 1 kali di sebuah kafe. Itu pun beberapa tahun yang lalu. Setelah itu gak pernah ketemu lagi. Mungkin ada sekitar 10 tahun kah, atau 9 tahun kah, saya lupa. Dia telepon tanpa angin, tanpa hujan. Karena lihat khotbah di YouTube. Dan kemudian berkata, Jojo dan Henny, bolehkah saya memberikan, bolehkah saya minta rekening kamu pribadi? Saya bilang, Pak, jangan, yayasan aja. Karena yayasan butuh. Dia berkata begini, no. Kalau yayasan banyak yang kasih donasi. Tapi orang di belakang yang bekerja di yayasan itu yang perlu ditolong. Karena dia pilarnya. Perlu disupport juga. Itu sebabnya kirim nomor rekening pribadimu. Saya bilang gak usah. Nomor rekening yayasan dia saya kirim. Dia
paksa berkata, aku tetap beri kepada yayasan, tapi aku juga mau beri buat kamu. Kemudian karena dia memaksa, dan dia udah transfer ke yayasan, kami beri nomor rekening pribadi. Lalu kemudian waktu dia transfer, saya nangis sama istri. Saya berkata, engkau beautiful savior. Lewat dana tersebut saya bisa membayar uang sekolah sampai 1 tahun ke depan. Saya nangis sama Tuhan. Betul, dia adalah sahabat orang lemah. Saya beritahu, kalau kami pernah ditolong sama Tuhan, Tuhan yang sama juga bisa menolong saudara. Kalau kami pernah diberkati sama Tuhan, maka Tuhan yang sama juga bisa memberkati Anda. Kuncinya adalah Anda jangan datang ke alamat yang salah. Anda datang ke alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, beautiful Savior. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita.